Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini judul renungan firman Tuhan adalah Praktekkan tanda-tanda mujizat Allah. Firman Tuhan terambil dalam Matius 10 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita hidup di masa-masa yang sulit. Hal ini terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan pengharapan, putus asa dan menderita. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka telah mengalami krisis baik secara jasmani maupun secara rohani. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada ke-12 murid Yesus yang diutus untuk: 1. Mencari domba yang terhilang. 2. Menyampaikan berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang ketiga, menyembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta dan usir setan-setan. Dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan bukan hanya memanggil dan mengutus ke-12 murid, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 8b tadi sudah kita baca, dan di sana dikatakan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Pada bagian yang pertama dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ada tanggung jawab orang percaya. Siapa orang percaya itu? Kita Bapak Ibu Saudara, orang yang telah ditebus dan menerima keselamatan secara cuma-cuma. Kita adalah orang percaya yang disertai dengan tanda-tanda mujizat Allah. Firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada jaminan yang menyertai kita orang percaya. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang-orang biasa saja, tetapi kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Yesus karena ada kuasa yang menyertai kita. Pada bagian yang kedua kita melihat dari perenungan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu kepada siapa kita mempraktekkan tanda-tanda mujizat Allah itu. Yang pertama, kepada diri kita sendiri. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Sakit penyakitkah? Keuangankah? Pekerjaankah? Jodohkah? Masa depan? Dan lain sebagainya. Mari aktifkan, praktekkan kuasa mujizat Allah itu. Deklarasikan bahwa kita pasti menerimanya. Dan yang kedua, kepada siapa? Kepada keluarga kita. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang juga dalam pergumulan atau belum diselamatkan. Entahkah anak kita, entahkah suami, entahkah istri, entahkah orang tua atau saudara kita. Pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, jangan cari pendeta. Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita orang yang percaya. Mari percaya dan bertindak, maka pemulihan pasti terjadi di dalam keluarga kita. Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita mempraktekkan? Kita bisa mempraktekannya dalam pelayanan kita. Saya percaya sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, di antara kita juga dipercaya sebagai pelayan Tuhan di gereja. Contohnya kita sebagai pemimpin kelompok sel yang dipercayakan Tuhan dengan anggota-anggota komsel. Pasti banyak persoalan-persoalan yang terjadi di setiap komsel-komsel kita. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin kelompok sel. Dan inilah waktunya kita mempraktekkan tanda-tanda mujizat Allah. Deklarasikan anggota-anggota komsel kita mengalami perubahan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami terobosan, mengalami penuaian jiwa-jiwa. Percaya dan lakukan, maka kita akan melihat kuasa mujizat Allah dinyatakan terjadi di setiap komsel-komsel kita. Karena ada kuasa Allah yang menyertai orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari mulai bergerak, mulai bertindak dengan iman. Praktekkan, aktifkan, deklarasikan. Terobosan dan penuaian pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.